sobat-sobat kurang turu sekalian. Dalam video pertama di channel ini, kita akan mereview dan membahas alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul Sifok, atau dalam bahasa Koreanya yaitu Haemob, yang artinya kabut lautan. Oke baik, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu, karena dalam video ini berisi 1000% spoiler. Oke baik, selamat menonton, inilah Sifok. Cerita dimulai dengan menampilkan Kapten Kang Jeoljo, sebut saja Kapten Kang. Sang kapten kapal nelayan penangkap ikan yang kembali setelah pelayarannya yang tidak membuahkan hasil karena terpengaruh terhadap krisis moneter ekonomi yang melanda Korea Selatan. Sesampainya di daratan, dia bertemu dengan pemilik kapalnya. Nah, usut punya usut, dengan keadaan yang gak memungkinkan dengan hasil tangkapan yang sangat sedikit, pemilik kapal ingin menjual kapalnya. Namun, Kapten Kang tidak membiarkan hal itu terjadi, dan dia memutuskan untuk membelinya. Sesampainya Kapten Kang di rumah, dia mendengar seperti ada suara wik 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 di warung restoran miliknya. Ternyata benar, istrinya tersebut sedang bercocok tanam dengan pria lain di tempat itu. Namun, yang bikin kita heran, mengapa Kapten Kang biasa-biasa saja? Apakah memang sudah sering memergoki istrinya seperti itu? Hehe. Kapten Kang bertanya, "Kenapa kau bersetubuh dengan pria payah itu?" Istrinya pun menjawab, "Kenapa? Kau tidak suka? Kalau tidak, luangkan waktu untukku atau bawakan uang untukku." Dengan muka yang tidak mempunyai gairah hidup ini, Kapten Kang menghampiri seorang temannya yang pernah menawarinya suatu misi, yaitu membawa imigran dari Cina untuk masuk ke Korea secara ilegal. Waduh, tak pikir panjang. Demi uang untuk membeli kapal, Kapten Kang dengan segala kenekatan dan kebarbarannya pun menjalankan misinya tersebut. Singkat cerita, Kapten Kang bersama dengan anak buah kapal atau ABK berlayar menuju titik koordinat penjemputan imigran di Cina. Malam hari pun tiba. Dari kejauhan Kapten Kang melihat seperti kapal kecil di dekatnya. Kapten Kang dan ABK memastikan kapal itu kapal yang mereka maksud dengan menunggu sinyal dari kapal tersebut. Nah, ketika sampai dengan kapal yang dimaksud, disinilah kekacauan terjadi. Semua tidak sesuai dengan rencana. Satu persatu imigran berpindah ke kapal Kapten Kang. Namun, ada satu imigran perempuan bernama Hong Mai terjatuh. Lalu si Dong Sik, sang anak buah kapal, melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Salah satu imigran yang memprotes, "Mengapa Palka untuk menempatkan kami di situ? Itu adalah tempat ikan, bukan untuk tempat manusia. Biarkan kami masuk ke kabin kapal." Lalu di sini dijawab oleh Changgok, sang anak buah kapal, "Mengapa kamu tidak menaiki pesawat saja?" kata dia. Lalu imigran tersebut pun berucap bahwa kami telah membayar mahal untuk menaiki kapal ini. Kalian lebih buruk dibanding orang Cina memperlakukan orang sesama Korea, kata dia. Ketika mereka sedang beradu argumen, tiba-tiba nampaknya di sini sang kapten sangat marah karena melihat seorang imigran yang membuat kekacauan di kapalnya.
Tanpa berpikir panjang, sang kapten menyuruh anak buah kapalnya tersebut untuk melemparkan imigran tersebut ke dalam laut. Sungguh kejam sekali Kapten Kang ini. Dengan kejadian itu, Kapten Kang memberi pengertian kepada imigran yang lain bahwa di sini dia adalah kapten kapal, dia adalah ayah mereka. Aku yang bertanggung jawab di sini, ujarnya. Seketika para imigran pun terdiam setelah mendengar ucapan Kapten Kang yang sangat kasar itu. Karena hati nuraninya masih ada, Wan Ho, sang kepala kapal, menyuruh Dongsik untuk menyelamatkan imigran yang telah dilempar ke laut itu. Dari kejauhan, nampaknya ada kapal patroli yang akan menghampiri kapal Kapten Kang. Kemudian awak kapal mempersiapkan diri, membenahi segalanya untuk menghindari patroli tersebut agar tidak ketahuan bahwa mereka telah membawa imigran ilegal dari China. Sebut saja Pak Min Ho, petugas patroli laut yang bertugas untuk memeriksa kapal-kapal yang melintas di lautan Korea. Satu persatu bagian kapal pun dicek oleh Bapak Min Ho ini. Menyadari akan kecurigaan Pak Min Ho terhadap kapalnya, Kapten Kang pun memberi beberapa uang sebagai bentuk sogokan. 이거 뭔 소리야? 가만. 소리 못 들었어? Ketika Pak Min Ho mendengar suatu suara, kemudian anak buah kapal pun berdalih bahwa Pak Wan Ho sedang memperbaiki selang radiator di ruang mesin. Tiba-tiba Pak Min Ho menyingkirkan jaring yang ada di atas palka tersebut. Kesal dengan perlakuan Pak Min Ho terhadap pemeriksaan kapalnya, Kapten Kang pun mengancam bahwa dia akan membunuh Pak Min Ho. Nampaknya nyali Pak Min Ho sangat kecil dan dia tidak berani melawan Kapten Kang. Dengan itu dia berpura-pura seperti bercanda seperti itu. Kemudian Pak Min Ho pun pergi dengan mengantongi uang yang telah ditaruh oleh Kapten Kang di bawah piring tersebut. Lalu Pak Min Ho seperti mengancam kepada Kapten Kang bahwa sampai jumpa di kantor nanti. Ketika Pak Min Ho telah pergi, mereka pun membuka palka kapal tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat imigran China tersebut telah bergeletakan tanpa nyawa. Nampaknya telah terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh selang radiator yang telah pecah. Dikarenakan memang kondisi kapal ini yang sudah rongsokan, yang sebaiknya dibuang saja. Mengetahui hal itu, Kapten Kang pun terdiam, tak menyangka akan terjadi hal yang tidak diduga ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Kapten Kang memerintahkan untuk menaikkan semua mayat dari dalam palka atau tempat penyimpanan ikan itu. Kemudian mereka satu persatu mengambil data-data dan barang milik korban imigran tersebut untuk dibakar dan dilenyapkan agar tidak dapat dikenali jika terjadi sesuatu. Nah, di sini yang saya heran, mengapa Changwok mengambil sendok dan sumpit? Untuk apa sebenarnya? Padahal cuma sendok dan sumpit saja. Sungguh membagongkan. Lalu Kapten Kang mencabik-cabik tubuh mayat imigran itu untuk mengeluarkan darah dengan tujuan ketika mereka membuangnya ke laut, darah itu tentu akan mengundang ikan hiu datang untuk memangsanya. 그리고 이렇게 덩치가 큰 것들은 더 자잘하게 조사해야 돼.
Di sisi lain, Hong Mai yang sempat bersembunyi di dalam ruang mesin kapal yang pada waktu itu pun emang dibantu oleh Dong Sik. Betapa sedihnya dia melihat tindakan keji itu di depan mata kepalanya sendiri. Dan tak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini. Ketika Chang Wook yang mencurigai bahwa masih ada satu perempuan lagi di kapal ini yang masih hidup. Tiba-tiba Dong Sik datang untuk mengalihkan perhatian Chang Wook. Karena memang hanya Dong Sik lah yang mengetahui keberadaan Hong Mai di kapal ini. 나오셔서 갑분장 조심해요. 예? 얼른. Ketika Dong Sik datang ingin menghampiri Hong Mai, dia melihat Wan Ho sedang bersedih di dalam ruangan mesin kapal. 이제 그만. 말을 들었어야 하는데 나를 정말 했어야 하는데. 머리. 머리? 얼마나 뜨거울까나. 맞아. 괜찮소? Seketika Kapten Kang yang melihat Wan Ho bersedih itu, dia pun menghampiri Wan Ho ke dalam ruangan mesin. Nampaknya Kapten kesal terhadap Wan Ho yang memungut kembali data dan barang yang telah dibakar itu. Padahal seharusnya harus dilenyapkan dan dibuang agar tidak meninggalkan jejak atas apa yang mereka lakukan. Kemudian Kapten Kang merebut foto-foto itu kemudian merobek-robeknya. Kesal dengan Wan Ho yang tetap ngotot melakukan hal itu, tiba-tiba Kapten menghantam kepala Wan Ho dari belakang sehingga bercucuran darah di kepalanya Wan Ho. Dan di sisi lain, Dong Sik dan Hong Mai yang melihat kejadian itu hanya bisa berdiam diri dan menangis. Kemudian Kapten menyeret Wan Ho keluar dan membuang Wan Ho melemparnya ke lautan. Sungguh sadis Kapten ini. Pagi kabut pun tiba, semua awak kapal dan Dong Sik mencari-cari keberadaan Wan Ho. Dong Sik yang mengetahui hal itu seperti menyimpan amarah kepada kapten dan seperti mempunyai siasat rencana. Dan lagi-lagi Dong Sik melihat Chang Wook masuk ke dalam ruangan mesin kapal. Sial, ujarnya. Dan ketika Dong Sik memulai percakapan untuk mengalihkan perhatian Chang Wook seperti mencium bau itu. Mungkin bau awewe, hehe. Dan seketika itu pun Chang Wook menemukan Hong Mai yang berselimut kain di baliknya. Dong Sik pun mengajak untuk Chang Wook bekerja sama agar hanya dia dan dirinya lah yang mengetahui keberadaan Hong Mai di kapal ini. Karena apabila kapten mengetahui masih ada imigran yang hidup di kapal ini, pasti dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Namun Chang Wook bilang bahwa wanita itu miliknya, karena dialah yang merasa menemukannya. Kapten yang mengetahui hal itu, dan Dong Sik berusaha meyakinkan kapten dan berjanji akan menikahi Hong Mai setelah kita ke daratan. Namun kapten pun menolak karena dia takut jika wanita itu akan memberitahu kepada polisi. 사장님, 이 안에 제가 확실히 책임질 것인게. 예, 씨발로마, 요년이 잡히시는 쪽이 Namun Dong Sik tak tinggal diam. Dia berusaha menyelamatkan Hong Mai sebelum kapten membunuhnya. 어디서 동식이 잡았냐? 사장님, 홍매 입장으로 돌아. 뭐? 아니, 에이씨, 저거 저 미쳐가지고 저 경구야. 이미 가반장! Dan ternyata Dong Sik di dalam ruang kemudi kapal. Dong Sik menginformasikan titik koordinat kapal Kapten Kang untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Kapten Kang. Namun kapten berhasil masuk. 전화해? 수상가 문제신가?
그러네. 나와 이 새끼야. 홍매 어딨어? 너 어딘지 알지? 야, 안다? Mendapat informasi dari Dongsik, patroli laut pun menghampiri kapal Kapten Kang. Dan pada akhirnya, Kapten Kang mengubah titik koordinat tersebut dan mengarahkan kapal ke arah lain, agar tidak terlacak oleh patroli laut. Karena Dongsik dianggap memberontak, dimasukkanlah Dongsik ke dalam palka kapal atau penyimpanan tempat ikan itu. Ternyata Hong Mai yang dia cari-cari dari tadi bersembunyi di dalam situ juga. Dongsik yang muak akan hal ini merusak sistem operasi mesin kapal. Dan perkelahian antara kapten dan Dongsik pun tidak dapat dihindari. Kapal pun mulai kehilangan kendali dan mengalami kebocoran. 있어 훈련. 불산다! 정구야! 상우가! Nampaknya Kapten Kang berusaha menambal kebocoran kapal. Namun saya kira itu hanyalah sia-sia. Mati ya mati wae lah anjing. 고영아! 이걸 다 풀어야 해. 그래야 부표를 쓸 수 있는 게. 예? Di sini kapal sudah mulai tenggelam dan sang kapten masih berusaha menyelamatkan kapalnya itu. Dia berkata bahwa kita pasti bisa menyelamatkan kapal ini. Sementara itu, kapal patroli sudah hampir dekat dan memberi instruksi kepada kapten kapal karena kabut yang menutupi pandangan di sana tidak bisa melihat kapal dengan jelas. 엔진어 유관 식별이 어렵습니다. 기적을 울리셔. 여행다. 건매, 우리 집으로 가자. Dongsik dan Hong Mai berhasil kabur dengan menyeburkan diri ke lautan dengan hanya bermodalkan satu pelampung saja. Kapten masih terus berusaha menurunkan jangkar. Yang nampaknya lagi-lagi itu hanyalah sia-sia kapten. Tentunya kapten sudah menyesali perbuatannya. Nampak hanya ada dialah sebatang kara di kapal tersebut. Sungguh mengenaskan. Sementara Dongsik dan Hong Mai pun berhasil kembali ke daratan dengan selamat. Cerita pun berakhir.